Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Satria Darmawan dengan NIM 21073080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu wheel cylinder. Gambar wheel cylinder ada pada panah di bawah ini. Fungsi dari wheel cylinder adalah untuk meneruskan tekanan hidrolis dari master cylinder ke komponen-komponen rem tromol, terutamanya kepada kampas rem. Cara kerjanya ialah saat pedal rem diinjak, maka tekanan hidrolis yang dihasilkan oleh pedal rem akan menaikkan minyak rem melalui ke komponen-komponen rem tromol sehingga sampailah kepada wheel cylinder. Maka wheel cylinder akan meneruskan tekanan hidrolis tersebut ke kampas rem sehingga kampas rem akan terdorong ke depan sehingga akan menaikkan tromol. Sehingga saat tromol ditekan, maka akan menjepitnya sehingga membuat roda kendaraan dapat berhenti. Maka terjadilah proses pengereman. Komponen-komponen utama pada wheel cylinder yang pertama adalah piston. Piston adalah alat untuk menaikkan sepatu rem agar menempel pada bagian tromol rem. Dan proses pengereman pun terjadi. Pembuatan piston harus dipresisi dengan silinder supaya ketika terjadi tekanan dari fluida, maka piston akan terdorong. Yang kedua adalah boots. Boots disebut juga dengan protective dust yang berfungsi untuk melindungi silinder dari kotoran serta debu. Oleh karena itu, letaknya ada di bagian luar silinder dan menyelimutinya. Yang ketiga adalah seal piston, adalah sebagai untuk merapatkan piston dengan silinder. Yang keempat adalah return spring. Karet adalah berfungsi untuk mengembalikan posisi piston ke awal. Tujuannya agar pada proses pengereman selanjutnya tidak terjadi keterlambatan. Yang kelima adalah bluder plug yang berfungsi untuk agar terjadi blong saat pengereman. Bagian ini yang berfungsi untuk membuang angin atau menghilangkannya ketika terjebak pada saluran hidrolik rem. Analisa kerusakan yang biasa terjadi pada wheel cylinder ialah kebocoran karet pada atau boots-nya pada wheel cylinder karena sudah faktor umur sehingga menyebabkan minyak rem keluar dari wheel cylinder. Dan kerusakan yang kedua mungkin terjadi pada compression spring-nya yang tidak dapat mengembalikan piston ke posisi semula dikarenakan tidak ceper atau tidak baik kualitasnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang master cylinder. Apa itu master cylinder? Adalah komponen yang berfungsi sebagai untuk membuat tekanan dari handle rem atau pedal rem naik saat ditarik atau diinjak pengemudi. Kemudian tekanan yang akan diubah menjadi tekanan hidrolik nantinya akan berfungsi untuk menekan piston pada silinder roda atau wheel cylinder di setiap bagiannya. Dengan demikian, rem bisa bekerja untuk menghentikan kendaraan. Dalam proses tersebut, komponen ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Fungsi lainnya sebagai tempat refill atau mengisi ulang sistem hidrolik. Fungsi ini tentu tidak kalah penting agar fungsi mesin kendaraan tetap berjalan dengan baik. Di sini adalah baiklah jenis-jenis master cylinder. Master cylinder memiliki dua jenis umum, yaitu tipe tunggal dan tipe ganda. Penggunaan tipe tunggal dalam sistem pengereman kendaraan itu memberikan pelayanan 4 kaliper rem di setiap kendaraan bermotor. Selanjutnya dilihat dari konstruksinya, tipe ini memiliki satu piston di dalamnya. Piston ini akan berfungsi sebagai alat untuk menaikkan cairan rem 4 bagian roda kendaraan. Meski memiliki satu piston, tipe ini masih banyak digunakan hingga saat ini. Tipe yang kedua adalah tipe ganda yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan pada 2 kaliper di rem belakang dan 2 kaliper di rem depan. Berbeda dengan tipe tunggal yang hanya memiliki satu piston. Tipe ini memiliki lebih banyak piston, yaitu 2 piston di dalamnya. Ada keuntungan jika menggunakan tipe ganda ini, yaitu sistem pengereman akan tetap berjalan atau bekerja jika salah satu piston mati. Hal ini berbeda dengan penggunaan tipe tunggal yang tidak bisa bekerja
piston tersebut mati karena tipe tunggal hanya terdiri dari satu piston. Tipe ganda ini juga memiliki beberapa tipe umum, yaitu tipe portless, tipe plunger, dan tipe konvensional. Penggunaan beberapa tipe ini disesuaikan dengan kebutuhan jenis kendaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada pada master silinder. Komponen yang pertama yaitu adalah wet cup. Komponen yang pertama adalah sebuah penutup atau tangki yang berfungsi untuk menampung minyak rem atau sebagai tempat penampung atau menyimpan minyak rem. Yang kedua adalah diaphragm. Memiliki fungsi sebagai seal yang bermaterial karet. Fungsi ini yaitu melindungi master silinder tersebut. Yang ketiga adalah reservoir tank, adalah berfungsi untuk menampung minyak rem atau cadangan. Yang keempat adalah level sensor, yaitu sebagai fungsi untuk memberitahu pengemudi jika minyak rem atau habis, atau sebagai batas antara kuantitas dari minyak rem. Master cylinder body, yaitu berfungsi sebagai bodi luar tempat di mana piston dan seal rem bekerja. Primary piston. Ada juga ya fungsi utama dari primary piston adalah terdapat kedua seal di kedua ujungnya. Yang ketujuh adalah return spring. Berfungsi untuk mengembalikan posisi piston ke posisi semula. Secondary piston adalah yang ada pada rem belakang kendaraan. Di secondary piston ini juga terdapat seal atau segel di kedua ujungnya. Yang ke-9 adalah return part. Berfungsi sebagai pengembali minyak rem yang berasal dari ruang tekanan menuju reservoir tank. Yang ke-10 adalah inlet port. Berfungsi sebagai lubang untuk mengisi minyak rem dari reservoir tank menuju ruang tekanan minyak. Baiklah, di sini saya akan juga menjelaskan kerja dari master cylinder. Saat pedal rem bebas, saat tidak ada tekanan pada tuas atau pedal rem, maka piston utama, piston sekunder, dan pegas berada di tengah-tengah lubang kompensasi dan lubang penambahan. Nah, pada saat yang bersamaan, posisi minyak rem terhubung dengan ruang kerja. Dalam kondisi ini, ruang tekanan pada bagian piston menjadi lebih rendah. Saat pedal rem ditekan, cara kerja yang kedua yaitu saat pedal rem ditekan, maka push rod secara otomatis mendorong piston utama menuju depan. Oleh karena itu, akan terjadi tekanan pada ruang utama. Tekanan ini akan semakin meningkat apabila tuas ditekan lebih jauh. Yang ketiga adalah saat pedal rem terlepas. Cara kerja yang terakhir, saat pedal rem dilepas, maka tidak ada tekanan sama sekali pada tuas atau pedal rem. Oleh karena itu, return spring akan mengambilkan piston silinder pada posisi awal. Selanjutnya, itu saja dari saya tentang materi dari wheel cylinder dan master cylinder. Apabila ada penyampaian materi yang salah atau kata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.